Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Kamis 25 Mei 2023. Mari Bapak Ibu, kita awali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Psalmen 55 ayat 7. Ai ibanado debatata, jala hitab bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna, sadarion, out di tangyo kamunian suarana. Demikian firman Tuhan. Kitalah umat gembalaannya. Saudara-saudaraku terkasih, tradisi gembala sangat khas dalam kehidupan Israel Perjanjian Lama, terutama dalam tradisi Israel kuno. Ada beberapa hal yang menjadi kekhasan dalam dunia gembala Israel yang membedakannya dari dunia gembala di sekitar mereka. Barangkali ini ada hubungannya dengan pekerjaan mereka yang mayoritas gembala, petani maupun nelayan, sesuai dengan kultur, demografi, dan keadaan lingkungan mereka. Ada dua hal yang khas dalam tradisi gembala Israel. Yang pertama, biasanya bagi mereka seorang gembala selalu berada di depan domba yang digembalai. Ketika berjalan, maka gembala ada di depan dan domba-dombanya akan mengikut dari belakang. Mengapa boleh demikian? Karena memang ada hubungan yang sangat dekat antara gembala dengan domba-dombanya. Domba-domba tentu punya naluri, punya insting. Naluri ini boleh dihidupkan ketika ada relasi yang dalam, hubungan yang sangat erat antara gembala dengan dombanya. Dalam hubungan yang sangat dekat itu bisa dibuka komunikasi yang intens, saling mengerti, hingga gembala boleh mengarahkan domba-dombanya kemana dia inginkan dombanya ini akan dia bawa. Kekhasan yang kedua, kalau ada domba-domba ini yang nakal, yang sering tidak turut dengan perintah tuannya, maka gembala ini akan menangkap domba ini, kemudian menghajarnya dengan cara mematahkan kakinya hingga tidak bisa berjalan. Uniknya,
Selama domba ini tidak bisa jalan karena kakinya masih patah, belum sembuh, maka dalam proses penyembuhan, gembala ini akan mengurus, akan mengobati kaki yang patah ini hingga sembuh dan domba ini bisa berjalan kembali. Dan yang mengherankan, ketika domba ini bisa berjalan kembali, dia sembuh, maka serta-merta dia berubah menjadi domba yang penurut kepada tuannya. Barangkali proses penyembuhan itu sekaligus membangun komunikasi interaksi yang intens hingga terbangun kembali relasi yang erat dan ada perubahan dalam domba itu. Bapak Ibu, begitu khasnya dunia gembala dalam kehidupan Israel perjanjian lama, hingga hubungan ini sering dipakai menjadi analogi, menjadi gambaran hubungan antara Allah dengan manusia. Boleh kita baca misalnya di Mazmur 23, seperti seorang gembala, maka seperti itu juga Tuhan Allah yang menggembalakan umat pilihannya, umat kepunyaannya. Tuhan Allah pasti akan membawa umat miliknya ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih, dan memastikan umat pilihannya ini hidup dengan nyaman, hidup dengan sejahtera. Kita boleh melihat betapa pentingnya komunikasi yang intens, hubungan yang erat antara manusia sebagai umat pilihan Tuhan dengan Tuhan sebagai gembala. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam kehidupan Israel perjanjian lama, mereka percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya gembala mereka. Itu sebabnya kesediaan Tuhan menjadi gembala di tengah kehidupan mereka menjadi satu alasan, satu dasar untuk memuji Tuhan. Umat percaya memuji Tuhan karena perbuatannya di tengah kehidupan mereka. Dalam nas kita, dalam Mazmur ini, umat Israel memuji Tuhan karena pekerjaan Tuhan menggembalai, memelihara umat ciptaannya. Mazmur ini, Mazmur 95, merupakan satu madah pujian syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan pengasihan Tuhan yang senantiasa memelihara umat ciptaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam pemahaman seperti itulah kita melihat nas kita hari ini, Mazmur 95 ayat 7. Ada 3 hal yang mau kita lihat di sini. Yang pertama, Dialah Allah kita. Pernyataan ini sangat singkat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Pernyataan ini merupakan satu statement of faith, satu pernyataan iman, satu pengakuan iman yang serta-merta menuntut iman, menuntut kepatuhan, menuntut kesetiaan dari umat ciptaannya. Dialah Allah kita. Monoteisme, percaya dan beribadah hanya kepada Tuhan. Pengakuan iman ini menjadi dasar dalam membangun hidup
keberagamaan yang benar dalam upaya membangun hubungan relasi yang intens antara umat ciptaannya dengan Tuhan. Yang kedua, kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pernyataan ini menegaskan pekerjaan Tuhan yang serta-merta selalu hadir menyertai kehidupan umatnya. Ada sebuah kesediaan untuk dipimpin oleh Tuhan. Kitalah umat gembalaannya. Posisi manusia yang berada di bawah tangan pemeliharaan Tuhan harus selalu disadari oleh manusia, hingga senantiasa mau tetap di posisi itu dan nyaman di dalamnya. Lebih tegas lagi dikatakan di sana, kawanan domba tuntunan tangannya. Tangan Tuhan yang selalu menuntun umatnya. Pernyataan ini sekaligus mau menegaskan jaminan bahwa orang yang mau dituntun, yang mau dipelihara oleh Tuhan, mereka tidak akan tersesat. Mereka tidak akan mengalami kesusahan karena ada Tuhan yang senantiasa mampu memelihara dan menuntun mereka. Yang ketiga, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kata hari ini menegaskan bahwa tidak perlu menunggu waktu. Kini dan di sini. Artinya dibutuhkan sikap yang tegas, yang hurry up, yang bersegera. Tidak perlu berlama-lama, tidak perlu berpikir panjang. Mari serahkan diri hari ini ke bawah tangan pemeliharaan Tuhan. Lebih tegas lagi dinyatakan di sana, sekiranya kamu mendengar suaranya. Ada satu peringatan kepada setiap umat percaya bahwa mereka harus selalu siap mendengar suara Tuhan yang menjadi gembalanya. Tuhan berada di depan kita, menjadi gembala kita. Lalu kita setia berjalan di belakang. Mengapa kita tidak tersesat? Karena kita mendengar suaranya. Ada komunikasi yang intens di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini, untuk kita imani, untuk kita hidupi, untuk kita hadirkan ulang dalam kehidupan keseharian kita. Menjadi pergumulan kita dengan hadirnya teks ini, Bapak Ibu, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita menghadirkan ulang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita kini dan di sini. Bagaimana kita melihat karya Tuhan yang menjadi gembala kehidupan kita di tengah hiruk pikuk perkembangan zaman, di tengah kesibukan aktivitas kita, di tengah banyaknya tantangan, ancaman, dan bujuk rayu dunia ini. Seorang tokoh bernama Alvin Toffler menulis sebuah buku The Third Wave, gelombang ketiga. Dia berkata di Future Shock, kejutan masa depan. This age has been crazy. Zaman ini telah gila. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena zaman ini merupakan the uncertainty age. Zaman yang penuh dengan
ketidakpastian. Kalau kita hanya berpegang dengan pendapat ini, maka kita perlu mengkaji ulang bagaimana kita meyakini pemeliharaan Tuhan di zaman yang tidak menentu ini. Bagaimana kita berpegang teguh kepada Tuhan di zaman di mana banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan, tetapi terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ragu Bapak Ibu. Itu sebabnya Todd Peters berkata, "The future God," Allah masa depan. Ketika kita berjalan, mari percaya Tuhan ada di depan, menuntut kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita bayangkan hidup di sebuah perjalanan, jangan pernah takut melakoni sebuah perjalanan. Karena ketika kita menuju satu tempat, mari ingat, Tuhan lebih dahulu hadir di sana, mendahului kita, menyertai kita, menunggu kita, menuntun kita, dan tidak ada tempat yang tidak Tuhan hadiri. Itu sebabnya saudara-saudaraku, marilah bangun komunikasi yang intens, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya kita Bapak Ibu, betapa pentingnya para hamba Tuhan, para pelayan penuh waktu, para jemaat, untuk membangun hubungan yang kudus dengan Tuhan. Kudus artinya berjalan di jalan yang Tuhan tentukan, mengkhususkan diri untuk Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Hati-hati Bapak Ibu, bujuk rayu dunia ini selalu mengintip kita. Ketika kita lengah, maka tentu kekudusan kita akan terganggu. Ketika kekudusan kita terganggu, komunikasi kita dengan Tuhan terganggu. Jangan-jangan kita tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Hiruk pikuk suara dunia ini barangkali lebih kuat, membisingkan dan mengkondisikan kita tidak mampu mendengar suara Tuhan. Kini saatnya Bapak Ibu, mari berbenah. Mari serahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan tuntunan Tuhan. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini Bapak Ibu, don't wait till tomorrow. Jangan tunggu hari esok. Sekiranya kamu mendengar suaranya, katakan Bapak Ibu, suaramu Tuhan ku dengar. Begitu lembut, menyejukkan hatiku. Aku termotivasi, disemangati untuk melakoni perjalanan kehidupan ini. Tuhan memberkati. Tuhan menuntun kita. Tuhan mengajari kita melakukan seluruh rangkaian kita, rangkaian aktivitas satu hari ini. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan, gembala kami, dan kami adalah kawanan domba-Mu. Kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau berada di bawah tuntunan tangan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, menyendengkan telinga kami mendengar suara.
membangun komunikasi yang intens, membangun hubungan yang intim dengan Engkau di tengah pelbagai kesibukan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati para hamba-Mu. Biarlah kami, para pelayan tahbisan, boleh menjadi contoh dalam membangun hidup yang kudus, yang berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ada banyak suara dunia ini, bujuk rayu dunia ini, yang mencoba membawa kami sesuai dengan selera dunia ini. Tetapi Tuhan, mari kuatkan kami untuk selalu fokus mendengar suara-Mu, hingga kami boleh teguh, boleh selalu berada di jalur, di lajur yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh rangkaian pekerjaan, aktivitas mereka sepanjang satu hari ini. Biarlah mereka selalu berada di dalam tuntunan tangan. Mereka boleh senantiasa berkarya, bekerja seturut dengan kehendak-Mu, menjadi sukacita bagi mereka, menjadi pujian, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Apabila ada jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang bergumul, kami serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan yang senantiasa memelihara. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk para jemaat-Mu yang sedang menjalani proses pengobatan. Hamba-Mu, Pendeta Manulang, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah proses operasi yang dia jalani menjadi jalan-Mu untuk memberikan kesembuhan. Untuk Amang Pasaribu Borusi Jabat yang akan pergi ke Johor untuk berobat, Tuhan juga yang menyertai, yang menuntun hingga semua proses yang ditempuh menjadi jalan-Mu untuk memberikan kesembuhan. Dan tentu banyak jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang sedang bergumul, sedang sakit. Biarlah mereka senantiasa berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.